Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti min anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal awliya al muqarrabin wal ulama al amin wal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة المؤلف الشيخ العلامة محمد نواوي بن عمر الجاوي جميع سنده وصوله وأزواجه لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tutupnya distensi. Wa ila rahimah syakhina bi Abdul Rahman bi Abdul Fatah bi Ahmad Nasrullah bi Abdul Malik bi Hisam bin Abdul Karim bi Muhammad jami sanadihim Sulim Qadimin wa li ajrina bin almi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Hujurat bagian awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Ada 3 ayat yang berurutan. Pertama, isinya janganlah kalian orang-orang mukmin mengeraskan suaramu di atas volume suaranya Kanjeng Nabi.
Dan jangan pula kau mengeraskan suara kepada Nabi yang setara dengan suaranya Kanjeng Nabi. Jadi harusnya lebih rendah. Setelah ada teguran dua macam itu, lalu sahabat memperbaiki dirinya. Jadi kalau matur dengan Nabi dengan suara yang lebih rendah. Ini apa asbabun nuzulnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Ila didhawuhake tentang asbabun nuzul. Apa? Lamma jara, ketika berjalan opal kalamu, pembicaraan baina Abi Bakrin, antarane sahabat Abu Bakar wa Umar dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Pembicaraan tentang apa? Fi takmiril Qaqqa ibni Ma'bad, in dalam mengangkat amir atau mengangkat pemimpin orang yang bernama Qaqqa bin Ma'bad. Awil Aqra'i ibn Habis, atau mengangkat pemimpin Aqra' bin Habis ala wafdi Bani Tamim, ingatase delegasi Bani Tamim. Jadi Abu Bakar, Umar ini berdiskusi dengan seru ya, dengan dasar pikiran mereka sendiri untuk memilih siapakah yang layak jadi pemimpinnya delegasi Bani Tamim. Satu berpendapat Qaqqa, yang satu berpendapat siapa? Aqra', begitu. Ini oleh Quran ditegur, kamu jangan lancang ya untuk menentukan seorang pemimpin di antara delegasi itu. Nazala mungkat temurun apa qaulu ta'ala, dawi Allah ta'ala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, ya, ojo disi sapa sira kabeh, jangan lancang kalian baina yadayillah, ana ngersane Gusti Allah wa rasuli, dan utusane Gusti Allah. Di dalam diskusi mereka itu suaranya keras. Ini ditegur lagi. Walamma rafa'a, dan ketika banterake atau mengangkat sapa Abu Bakar dan Umar aswatahuma ing suarane Abu Bakar Umar fitil qadiyati, dalam iku masalah. Qadiyah itu masalah yang dibicarakan atau tema yang dibicarakan, namanya qadiyah. Nazala mungka temurun apa qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum wa qasadin nabi, la tarfa'u aja banterake sira aswatakum ing swara mungkabe al-ayat, nerusaken surah ayat. Setelah ditegur dengan dua ayat ini, maka kedua beliau memperbaiki diri, lalu bicaranya pelan gitu ya. Lalu dipuji oleh Allah, diapresiasi, karena orang salah itu ya wajar, namanya manusia. Tapi yang bagus itu setelah salah ditegur mau memperbaiki diri. Jangan jaim itu apa? Jaga image. Terus ditegur nggak mau ngaku salah, bandel. Nah, ini yang jelek. Kalau sahabat tidak begitu, sekali ditegur langsung memperbaiki diri, seterusnya nggak berbuat salah lagi. Ojo ditegur bolak-balik, jangan sampai. Nabi bersabda, jadi orang mukmin itu tidak akan masuk dalam satu liang sampai 2 kali. La yadkhulul mu'minu fi juhrin wahid marratain.
la yadkhulul mu'min, orang mukmin itu tidak boleh masuk fi juhrin wahid, dalam satu liang. Maksudnya jangan sampai melakukan satu jenis kesalahan sampai 2 kali, ya. Pernah salah ditegur, cek dibaleni mana, itu jenenge blow on gitu ya, tidak cerdas itu. Harus diingat-ingat kalau pernah salah itu, jenenge cerdas. Sahabat seperti itu. Walamma khafadha, lantat kalane ngerendahaken sapa Abu Bakar dan Umar aswatahuma ing pira-pira suarane mereka berdua, ba'da dzalik sawise mengkono apa teguran gitu ya, teguran ayat tadi, nazala mongko turunlah apa ayat yang mengapresiasi, temurun apa ayat, innal ladzina yaghudduna aswadahum inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa. Innal ladzina satamane wong akeh yaghudduna kang padha ngrendahaken aswadun ing suarane alladzina di hadapan Rasul, mereka itu orang yang telah diuji oleh Allah hatinya untuk bertakwa. Jadi kadang-kadang orang itu untuk menuju takwa perlu berproses, tidak harus nggak pernah salah, moro-moro bener terus, itu sulit mencari. Pertama-tama ya ngelakuin apa? Salah, terus ditegur, terus memperbaiki diri, itu namanya diuji untuk berproses menuju takwa. Jadi kalau sudah tahu menaik kelasnya, ojo bolak-balik baleni kesalahan gitu. Walamma dakhala, lantat kalane mlebu sapa a'rabu Bani Tamimin, pira-pira wong Badui suku Bani Tamim. Bani Tamim yang golongan nomaden. Nomaden itu tinggalnya bukan di rumah-rumah permanen begini, tapi di kemah-kemah ya, di bukit-bukit di tengah-tengah gurun pasir, itu jenenge apa? A'rab Badui. Biasanya sifatnya itu kasar-kasar, tidak pada punya tata krama. Mereka datang Nabi, begitu masuk masjid langsung manggil-manggil Rasul, di mana Rasul sedang berada dalam kamar gitu. Tidak sopan. Jadi kalau kita kepada orang yang lebih sepuh atau lebih-lebih orang yang dihormati harus mau bertamu sabar. Kalau sedang sare Pak Yai, Pak Ustadz gitu. Ayo tolong bangunkan, saya ini penting, ngojak ngono ya, jenenge kemelinti kan ya. Ya harus sopan, nunggu bangunnya Pak Yai itu. Ini Bani Tamim tidak begitu. Wanadau lan manggil-manggil sapa A'rab an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurati, saking burine kamar-kamar. Jadi Nabi itu kan istrinya 11 ya, yang 2 wafat lebih dahulu. Jadi yang hidup bersama Nabi sampai akhir hayat beliau itu berapa? 9. Masing-masing istri itu dikasih kamar sendiri-sendiri.
tapi jejer-jejer gitu. Nah, tamu yang datang kan nggak tahu Nabi itu sedang berada di kamarnya istri yang mana gitu. Jadi dia manggil itu diawur dari kamar sana terus, Muhammad, Muhammad, bangun. Ini kami penting. Ini Masya Allah, sama sekali tidak sopan, lalu ditegur oleh ayat. Ya, jadi sahabat Nabi itu ya bejo, karena setiap berbuat salah sing nemen mesti menjadi sebab turunnya apa? Ayat. Ayatnya itu menjadi namanya ayatul ahkam. Peristiwanya namanya menjadi apa? Asbabun nuzul. Gitu. Manggil-manggil apa? An sak temne kelakuan iku ukhruj metu sampean ilena maring kita. Ayo segera keluar. Fa inna madhana merga sak temene mujine kita iku zainun dadi perhiasan. Wa zamana lan sak temene penyacate kita iku syainun jadi cacat gitu. Kalau sampai segera keluar kita memuji itu akan menambah hiasan bagi. Tapi kalau lambat-lambat kita akhirnya mencela nanti jadi cacat katanya. Wa kanulan ana sapa a'rab iku sabaina rajulan 70 orang laki-laki yo rame banget bengok-bengok ya. Ngapain mereka? Qadimu pada teko sapa a'rab li fidai darori karena nebus piro-piro keturunan, maksudnya piro-piro anak-anak lahum kadue apa tadi? A'rab. Jadi Bani Tamim ini diserang ya oleh tentaranya Kanjeng Nabi, lalu anak-anak mereka itu menjadi tawanan gitu lah. Mereka maunya itu mau nego untuk menebus siapa? Tawanan yang terdiri dari anak-anak kecil mereka begitu. Tapi caranya tidak sopan gitu. Coba kalau sopan, mereka sabar menunggu Nabi keluar, itu mungkin tawanan itu akan dibebaskan semua cuma-cuma gitu ya. Tapi karena kurang sopan, nanti akhirnya itu yang separuh harus ditebus, yang separuh dibebaskan cuma-cuma. Coba kalau orang mau minta kok tidak sopan, ya kurang berhasil. Jadi, kalau kita mau minta itu ya yang sopan, ngelem-ngelem dulu gitu. Seperti kemarin itu ibu ini bisa berhasil menghadirkan Pak Menteri Menkes. Itu bondone cuma dia bersopan-sopan pakai WA banget. Cuma kita sudah kenal dulu waktu ibu berobat di Jakarta itu, beliau yang menjadi kepala rumah sakit. Beliau pula yang menemukan metodenya, cara pengobatan yang seperti itu. Akhirnya ya berobatnya sudah selesai, sudah berhasil, dan menjadi ada tali silaturahmi. Maka ketika beliau datang ke Jawa Timur, kebetulan yang jemput itu memang Gus Imdad gitu. Gus Imdad juga punya link, jemput beliau terus memperkenalkan diri.
mengenalkan ibunya yang pernah ke sana, akhirnya nyambung ya, dibolak-balik WA, akhirnya mestinya tujuannya ke rumah sakit NU Jombang untuk meresmikan peletakan batu pertama, pembangunan tahap kedua. Dengan mudah beliau mampir ke sini. Yang penting dia mampir, itu kan satu kehormatan. Pengantin bawa masker searat-arat itu. Ini masker. Itu masih masker. Masker yang mahal kan sekali pakai. Ini ada obatnya. Jadi etika bergaul ini sangat penting. Orang itu kadang-kadang tidak begitu cerdas IQ-nya, tapi dia cerdas di dalam komunikasi. Ini lebih berhasil daripada orang yang IQ-nya tinggi tapi malah terlalu pede ya, lalu sombong, kurang komunikatif. Ini biasanya kurang berhasil. Nah, begitu datang bengok-bengok. Wa kana lan hale ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nama sari sapa Kanjeng Nabi lil qailati karena sare atau sare waktu beduk, namanya qailulah, tidur siang. Tapi tidur siangnya Nabi nggak seperti kebiasaan kita. Waktu itu kan habis zuhur itu terus tidur sampai asar. Kalau Nabi enggak, Nabi itu kan malam tahajudnya lama, maka perlu ditambah tidurnya nggak lama-lama tapi efektif, yaitu menjelang beduk, menjelang zuhur itu perlu sare, mungkin setengah jam gitu. Sedang sare di bengok-bengok, nazala mengko turun apa ayat innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, innal ladzina satayung ngakeh itu Bani Tamim, yunaduna kang manggil-manggil sapa ladzina ka ing sampeyan min wara'il hujurat saking burine kamar-kamar. Al ayat ini nutukaken ing dua ayat berikutnya. Waqtala dawuh sapa Ibnu Abbas di dalam menerangkan tentang asbabun nuzul versi yang agak beda. Dawuh piye ba'asa ngutus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan beda ini, tapi Ibnu Abbas menjelaskan asbabun nuzul yang lebih lengkap gitu. Jadi mengapa Bani Tamim itu kok datang kepada Nabi? Ya, karena apa sebelumnya ini? Ya, backgroundnya ini. Nabi mengutus sariyatan, batalion ya, batalion tentara itu. Jadi perang itu pada zaman Nabi ada dua macam ya. Tulis, satu namanya ghazwah, apa? Ghazwah, dua sariyah. Apa ghazwah itu? Yaitu tentara yang dipimpin oleh Nabi langsung. Nah, itu namanya apa? Ghazwah. Dua sariyah, sariyah ini tentara yang dikirim dan mereka dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi, gitu lah. Namanya Amir tadi. Jadi Nabi tidak berangkat perang karena pasukannya kecil ya, satu batalion gitu. Makanya saya sebut batalion. Ila qaumin maring suci kaum min Bani Ambarin
saking Bani Ambar. Jadi wong kafir Bani Ambar diserbu oleh suatu batalion yang dikirim oleh Kanjeng Nabi. Batalionnya dari mana? Yaitu jamaatan, yaitu segolongan min Khuza'ata saking kabilah Khuza'ah atau Bani Khuza'ah. Wa ammaro, ya, dari kata amir. Amir itu pemimpin atau semacam apa, komandan gitu ya, komandan batalion. Amar berarti mengangkat apa? Mengangkat apa? Komandan gitu. Mengangkat pemimpin sapa Nabi alaihi mengatasi Sariyah Uyainah ing sahabat Uyainah ibna Hisnin al-Fuzari. Pasar noli berangkat sapa Uyainah ilaihim kepada kaum min Bani Ambar. Falamma balagha mongko tetkalane tumeka hum ing Bani Ambar opana bahwasanya Uyainah, komandan Uyainah iku kharaja berangkat sapa Uyainah ilaihim menuju maring Bani Ambar. Jadi baru berangkat dari Madinah, beritanya sudah sampai kepada mereka. Lewat apa ya waktu itu ya? Belum ada HP ya. Farra mongko pada Melayu sapa Bani Ambar, lari ketakutan. Watara kelan pada ninggal sapa Bani Ambar, iya lalu ing pira-pira keluargane Bani Ambar, istrinya, anak-anaknya ditinggal. Ya sudah, kemudian ditangkap menjadi apa? Tawanan. Wa amwalahum lan ing hartane Bani Ambar. Fasaba nuli menawan sapa komandan Uyainah tadi zarariyahum ing pira-pira keturunane Bani Ambar atau anak-anaknya ya, anak dan perempuan. Waja'alan swan sapa Uyainah bihim kelawan membawa daruri ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi komandan atau panglima perang itu hanya berhak untuk menawan. Setelah itu untuk diapakan? Diserahkan kepada kepala negara. Waktu itu Kanjeng Nabi. Jadi yang menentukan tawanan ini mau diapakan itu adalah kepala negara, Kanjeng Nabi. Uyainah setelah menangkap mereka diserahkan kepada Kanjeng Nabi. Nanti tawanan itu ada 4 opsi ya, 4 pilihan. Satu apa? Dibunuh. Tawanan apa dibunuh? Tulis kan. Satu apa? Kotal namanya. 2 dijadikan budak, apa? Dijadikan budak. 3 ditebus. 4 dibebaskan cuma-cuma. Nah, itu. Ini 4. Terserah kepala negara yang memutuskan, keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan, gitu lah. Jadi orang kafir ini yang ditangkap itu gembongnya orang kafir yang sudah banyak zalim, diapakan? Bunuh. Kalau negara Islam itu kasnya menipis, nah, maka nanti diapakan? Minta ditebus. Kalau negara sugih, karena sugih masing-masing rumah tangga membutuhkan TKW kan gitu. Apa TKW itu? Tenaga kerja wanita atau sekarang namanya asisten rumah ART. Dijadikan budak. Kalau Islam wisuki gak butuh apa-apa,
tapi perlu pamor ya, perlu menerangkan nama baik supaya manusia lebih simpati. Dia apa kan? Dibebaskan cepat-cepat. Itu pelajarannya nih ini tarik tasrek. Oke, bisa ngombe. Ya astronot. Alhamdulillah. Kalau dalam sini ngomong dalam budal pondok ya, si apa nih ngomong keluntang. Yang di pondok pakai protap ya. Faja'u nuli teko ya, nuli teko sapa Bani Ambar tadi yang sudah diserang, liyufadu supaya nebus, untuk menebus sapa Bani Ambar dzarariyahum ing pira-pira keturunane Bani Ambar. Pada kalau mlebu sapa Bani Ambar al Madinah ing kota Madinah indal khailulati nalikane waktu beduk, waktu tidur siang. Wanado nuli manggil sapa Bani Ambar Nabi yang kajian begitu datang langsung manggil dengan suara yang keras, ya Muhammad ukhruj, keluarlah kau ilaina kepada kita. Wa kana lan hale ono, padahal ono sapa kanjeng Nabi ikun naiman, yantun yang sedang sari, hatta ayqadhu sehingga nangekno ngguga sapa Bani Ambar hu ing kanjeng Nabi minnomi saking sarine kanjeng Nabi. Yang namanya Nabi orangnya sangat mulia akhlaknya ya, tidak marah-marah. Wong ini delegasi harus diterima dengan penuh sopan santun. Nabi pun bangun ya. Fakhrajanuli miyas sapa Nabi ilaim kepada Bani Ambar. Faqalu mali pada ngucap sapa Bani Ambar, ya Muhammad fadina ya, fadi fadi nah fadi ngajak nebus panjenengan gitu ya. Jadi ini kalau fada itu menebus, tapi kalau wazannya fa'ala yufa'ilu itu artinya bernego untuk menebus, saling nego untuk menebus. Ngajak nebus nak ing kita iya lana ing keluarga kita. Nah, karena mereka itu kurang sopan, fanazal yang nuli turun sapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Faqala nuli dawu sapa Jibril, innallaha ta'ala satemen Allah ta'ala iku ya'muruka perintah sapa Allah yang panjenengan antaja'ala ing yen dadiaken panjenengan bainaka di antara panjenengan wa bainahum lan di antara Bani Ambar rajulan ing seorang laki-laki sebagai apa? Mediator. Ngerti mediator? Karena ini menghadapi orang yang seperti itu kasar-kasar, biar Nabi itu terjaga ya, terjaga, maka supaya pakai mediator. Tidak ngomong bentak-bentak di hadapan Nabi, pakai mediator. Faqala nuli
dawuh lahu maring Bani Ambar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara delegasi Bani Ambar, atardauna ana ta ridho sampean kabeh ayakuna yen ta ana iku baine di antara ingsun babenakum di antara kamu sapa Subrumah sebagai apa? Mediator Ibnu Amrin. Wa huwa hale utawi Subrumah iku ala dinikum netepi ngatasi agamamu. Subrumah ini masih sama dengan kamu, masih belum masuk Islam. Jadi artinya Nabi itu tidak menunjuk orang yang sudah Islam nanti dikira berpihak ya. Faqalu nuli ngucap sabane ambar na'am nggih. Faqala nuli matur sapa Subrumah tu. Ana utawi ingsun iku la ahkum ora arep ngukumi, ora arep memutuskan sapa ingsun. Wa ammi hale utai paman ingsun rupane Amrun, paman Amr iku syahidun wong kang teko. Nah, ini Subrumah juga orang yang sopan. Dia masih punya paman yang lebih sepuh. Makanya Subrumah mengatakan mohon maaf saya tidak akan melaksanakan karena saya masih punya apa? Orang yang lebih sepuh. Ya wis, enggak apa-apa. Wa huwa ta'i paman utawi Amr iku Al-A'war, lakopnya itu A'war. A'waru Ibnu Basamata. Faradhanu li ridha sapa Bani Ambar bi kelawan Amr tadi. Wa qala nuli ngucap sop al-A'maru A'war itu pamannya. Kanjeng Nabi aro berpendapat sapa kula antufadia ing yen to ngajak nebus atau apa minta nebus sapa panjenengan nisfahum ing separone daruri watuk tika lan merdekakan panjenengan nisfahum ing separone daruri. Kalau saya punya pendapat sudahlah tawanan Bani Ambar ini yang ditebus pakai uang separuh saja, yang separuh dibebaskan cuma. Faqala Rasulullah SAW, ya wis qad raditu, teman-teman ridho sapa ingsun. Fafada mongko nyuwun nebus sapa Kanjeng Nabi nisfahum ing separone daruri. Wa takalan merdekakan sapa Nabi nisfahum separone daruri. Ini kemurahannya Nabi di tengah-tengah sikap mereka yang kurang sopan. Coba kalau sopan, coba kalau tidak manggil-manggil tapi nunggu, mungkin dibebaskan semua. Ini pelajarannya di situ. Walau sabaru lan seandainya sabar sapa Bani Ambar nunggu Nabi wungu terus baru matur-matur la'ak taqamu kayati memerdekakan sapa Nabi jami'a miskabane daruri bighairi fidain lawan tanpa tebusan. Nah, atas peristiwa ini fa'anzala nuli nurunake subhanahu wa ta'ala ing ayat innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun. Sak temene orang-orang yang memanggil ing sira dari balik kamar iku aksaruhum utai akake alladzina yunadunaka iku layak turun ora padha angen-angen ndak mau mikir sapa aksaruhum ai innal ladzina satamane wong akeh yad'una kang padha manggil-manggil sapa ladzina ing panjenengan min khalfi hujurati nisaika saking burine kamar-kamare garwa-garwa sampean iku kulluhum utaskabana alladzina iku layak turun ora padha mikir sapa kulo idlau kana lamun krana lamun ana iku lamun kata alladzina
apa aklun akal ma tajasaru mongko ora wani ya, ora wani sapa aksaruhum ala suil adab ing atase eleke tata krama. Maksudnya kamar-kamar itu bagaimana? Begini, fakana mongko ono atau mergo ono iku likul limraatin kata setiap istri min nisa'i Rasulullah saking garwa-garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa hujratun satu kamar ya. Kamarnya jangan dibayangkan seperti kamar apa atau kamar anak-anak. Pakai tembok yang halus, pakai apa keramik, pakai dipan, pakai kasur lagi. Nabi itu dalamnya itu tiangnya pakai lugune pohon kurma. Atapnya ya apa itu jenenge pelepahnya kurma itu, seperti itu sederhananya. Jadi karena dalam tafsir Nawawi itu disampaikan penyesalan kenapa kok nggak diabadikan gitu ya, biar umatnya itu mengambil pelajaran dari zuhudnya kan dari Nabi. Nah sekarang dalamnya Nabi itu sudah menjadi pesariannya Kanjeng Nabi di seluruh lokasi pesantren Kanjeng Nabi itu dulu adalah dalamnya beliau. Jadi beliau itu dikubur di dalamnya sendiri, itu kamarnya Siti Aisyah. Wa munajatuhum utawi manggil-manggili siapa tadi? Bani Ambar ya, utawi manggil-manggil munadatu itu isim apa? Isim masdar. Nada yunadi munadatan fahuwa munadin walaka munadan min kharijil hujurati saking jobone kamar-kamar. Carane piye? Iku imma bi annahum ana kalane kelawan satemene Bani Ambar iku atau padha nekani sebani Ambar ing hujuratan kelawan kamar demi kamar. Wanadau nuli manggil sapa Bani Ambar ku ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min kharijah saking jobone hujurah. Bi annahum utawa kelawan sak temenan Bani Ambar iku tafarraqu padha terpisah-pisah. So Bani Ambar adalah hujurat ing atase kamar-kamar mutatallibin hale padha goleki lahu maring Nabi gitulah. Jadi kemungkinan ada dua cara ya. Mungkin mereka rombongan dari kamar satu terus jalan terus sampai kamar yang terakhir gitu ya. Kamar nomor berapa? 9. Atau mereka berbagi, kamu manggil dari sana, kamu kamar 2, kamu kamar 3 gitu. Pana dan uli manggil sapa kullu wahidin tiap-tiap orang ala hujrati ngates satu kamar. Coba kalau mereka sopan, walau annahum lan lamun satemene alladzina yunaduna itu Bani Ambar. Iku sabaru bersabar sapa alladzina hatta takhruja sehingga metu sapa sampean ilahi maring alladzina lakana moko yati ana apa sabaru atau sabruhum iku khairan luwih bagus lamun gaduwe alladzina walau sabata tegese lamun tetep apa sabruhum sabare
alladzina wantidarum lan ngenteni ini alladzina ila sholati maring sholat apa maksudnya? Zuhur. Nabi itu sudah biasa nggak lama-lama kalau sare buat tinta ini. Nabi pada waktu zuhur ya beliau wungu terus imami ngono. Kok gak sabar. Hatta takhruja sehingga metu sapa sampean ilahi maring Bani Ambar laka namung yakti ono apa sabru sabar iku hasanan kang bagus lahum kadue Bani Ambar kadue alladzina wa khairan lan luwih bagus min istijalihim tinimbang kesusune alladzina iqadaka yang membangunkan sampean fil hajirati dalam waktu banget panas waktu panas terik yaitu tengah hari wa mimma lan lebih bagus tinimbang perkara la qaramu lamun ndodok sapa ladina bil adzafiri lan pira-pira kuku ada yang enggak bengok-bengok tapi dodok-dodok kama katene perkara kana kang ono kama katene sabar ya kama katene sabar kang kana kang ono apa ma iku ya adu melakukan sapa ghirum liyane alladzina liyane Bani Ambar bayane minas sahabati saking sahabat wala ra'u lan lamun padha njaga sapa alladzina Bani Ambar husnal adabi ing bagusnya tata krama wa ta'zimar rasul dan mengagungkan Kanjeng Rasul lazada mongko yakti nambahi sapa nabi hum ing alladzina Bani Ambar nambahi fil fadli ing dalam kanugrahane coba karena sapa nabi lebih besar lagi anugerahnya fa'atlah monggo bebasaken ya atau ngeculno sapa nabi zaruriyam ing pira-pira keturunane Bani Ambar wani saulan pira-pira wong wadone Bani Ambar kullahum semuanya zaruri bila fidain lan tanpa tebusan ditambah lagi wallahu ta'ala Allah iku ghafurun maha pengampun rahimun tur maha pengasih liha ula maring iki Bani Ambar intabu lamun tobat sama ula waslahu dan memperbaiki tingkah lakunya sapa haula wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Disahrul oh ini saya mau ngasih turun kelas telu itu sih landai itu kelas telu ya ikhya dibuka janjinya kan kemarin malam mulai ngaji ya tapi kan ada tamu